Pemirsa Jambi TV, program Lebih Dekat kali ini menyambangi rumah salah seorang tokoh masyarakat yang sangat dikenal di Provinsi Jambi. Beliau juga sudah banyak membangun Provinsi Jambi dan saat ini beliau kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk Provinsi Jambi di tingkat pusat dari Partai Golkar. Siapakah dia? Ikuti saya. Kita ketok dulu rumahnya pemirsa. Saya juga penasaran ini beliau ada di rumah atau enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak HBA Hasan Basri Agus. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh Pak? Silakan. Sehat Pak? Masih banyak. Nah pemirsa, ternyata rumah yang saya datangi hari ini adalah sosok tokoh masyarakat Jambi yang saya rasa sudah banyak dikenal di semua kalangan ya. Beliau sudah bersama saya sekarang dan saya akan berbincang dengan beliau. Kesibukannya apa sekarang? Aktivitas beliau seperti apa saat ini? Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau masyarakat biasa menyapa Pak HBA ya Pak ya? Betul. Kenalnya tuh semua kalangan tuh pasti Pak HBA ya Pak Masya Allah, ya? ya. Sehat Pak? Alhamdulillah, channel walafiat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya pemirsa, Bapak HBA merupakan Gubernur Jambi periode 2010-2015 ya Pak. Betul. Nah setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, banyak masyarakat yang berpikir mungkin Bapak vakum dari dunia pemerintahan ataupun perpolitikan seperti itu Pak ya. Tapi tidak sedikit juga yang berharap Bapak kembali maju untuk ikut membangun Jambi ini. Nah saya mau tahu dulu nih Pak, aktivitasnya setelah sudah tidak menjabat sebagai gubernur apa Pak? Baik, makasih. Begitu saya berhenti jadi gubernur, memang aktivitas saya yang saya lakukan adalah pertama-tama saya banyak kembali bidang sosial, ya, urus keluarga, cucu, ya, itu di rumah. Banyak aktivitas di rumah ya. Dan yang jelasnya begitu saya dinyatakan kalah, saya itu rasa jepres gitu. Yang jelaskan ya betul. Orang kalah stres loh Pak. Ada orang stres, saya pres gitu, jadi segar. Jadi ya? kembalikan itu. Kenapa? Memang sebagai gubernur kemudian ikut calon itu beban itu cukup berat. Cukup berat. Apalagi waktu jadi gubernur ya, tahulah saya tidur kadang malam jam 2 malam, nyambut tamu sampai jam 1 malam. Pagi-pagi sudah bangun, olahraga, ngerja surat. Itulah rutin yang saya lakukan selama 5 tahun. Hikmah yang bisa Bapak ambil dari kekalahan waktu itu apa? Ya, yang jelasnya saya kan orang, mohon maaf ya, bukan berarti ingin membanggakan diri. Saya kan orang pernah di pesantren. Apa yang menimpa terhadap diri saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya mungkin itu yang terbaik itu. Itu yang kesimpulan yang saya ambil. Mungkin orang bisa saja sedih, bisa apa. Kalau saya, insya Allah itu tidak sejauh itu. Lega, Pak, ya? Kalau memang ada kesal-kesal, mungkin misalnya ada tim-tim yang menzolimi segala macam, itu bagi saya kembali kepada Allah. Jangan-jangan mungkin itu sudah ditakdirkan Allah, digerakkan Allah hatinya seperti itu. Itu kembalinya gitu. Dan dalam Al-Quran juga ada dikatakan ya, sesuatu menurut kamu itu baik, belum tentu sisi Allah baik. Mungkin itu buruk. Sebaiknya sesuatu menurut kamu itu buruk, mungkin pada sisi Allah itu baik. Kembali kepada takdir Allah. Pada takdir Allah. Kita harus kembali ke situ. Jadi kita kali itu ada beban gitu. Saya sudah pernah berapa kali kalah. Oh iya. Oh. Waktu pemilihan gubernur itu saja? Bukan, waktu jadi bupati pertama saya pernah kalah. Pernah kalah. Jadi kalau kalah udah biasa gitu. Sudah ya, biasa ya. Tapi menang hanya berapa kali itu. Menang berapa kali. Ini kita mungkin masyarakat juga sudah tahu bersama Pak HBA kembali terjun ke dunia politik lewat perahu Golkar. Kenapa Golkar, Pak? Jadi ceritanya kembali cerita awal. Begitu saya berhenti jadi gubernur, saya kan masih menjabat sebagai ketua Partai Demokrat. Ya, betul. Terakhir memang ya kelihatannya memang dari teman-teman dari pihak DPC tingkat 2 itu tidak menginginkan saya untuk lengser. Dan yang paling terakhir yang memang yang tidak ada kesepakatan kita dengan DPP, waktu pencalon bupati, lain yang saya rekomendasikan, lain yang disetujui oleh DPP. Itu pada saat itu seperti itu. Jadi ada ya, itu ada berbeda miss. Akhirnya menurut saya pada saat itu, ya untuk apa lagi saya menjadi ketua DPD Demokrat 31 kalau apa yang saya rekomendasikan tidak disepakati oleh DPP. Artinya saya tidak arti apa-apa. Akhirnya saya memutuskan diri untuk mengundurkan diri di Partai Demokrat.
termasuk juga saya mengundurkan diri sebagai anggota Majelis Tinggi Partai. Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu ada 13 orang. Kami dari daerah, itu para gubernur yang duduk di Demokrat itu ada 3 orang. Saya Jambi, di Sumatera Jambi, Jawa Timur yaitu Jawa Timur, dan wilayah timur itu NTB yaitu Tuan Guru Bajang. Nah, itu yang ikut itu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya sudah akhirnya karena memang sudah jadi gubernur, saya pikir lebih baik saya sudah kembali ke basic saja. Saya ikuti kegiatan pengajian. Ada setiap minggu itu 5 kali ikut pengajian yang saya lakukan. Setiap minggu 5 kali? Setiap minggu. Hampir setiap hari berarti? Betul. Jadi pagi Jumat saya waktu itu di Kumpe. Kemudian ada Selasa malam saya balik kampung. Biasa setiap minggu pulang sampai melihat orang tua saya itu. Kemudian Rabu malam kembali ke Jambi, ada pengajian di masjid saya gitu. Ada juga minggu malam Senin di Kenali Asam Atas. Jadi ada 5 tempat pengajian setiap minggu yang saya ikuti. Nah, dan dari sekian itu banyak partai, Pak, kenapa akhirnya memilih? Oh, baik. Jadi terakhir karena sibuk-sibuk kemarin mau pileg, ada beberapa partai yang datang ke rumah saya ya minta mohon ikut calon dari partai mereka ke pusat, menjadi DPR pusat. Ada beberapa partai, saya tidak sebut partainya gitu, tapi saya terima kasih atas mereka teman-teman yang ingin mengajak saya ke partai yang bersangkutan. Terakhir setelah saya diskusi tanya-tanya ke sana sini, saya renung dan saya istikharah, akhirnya saya mengambil Partai Golkar untuk maju melalui Partai Golkar. Dan kebetulan saja memang dari DPP menghargai saya untuk menjadi nomor urut 1. Karena mungkin kena mantan gubernur ya, mungkin seperti itulah jalan pikirannya. Nah, itulah jadinya sekarang. Memang hasil pikiran Bapak sendiri menseleksi partai-partai yang datang, akhirnya memilih Golkar ya? Memilih Golkar untuk saya ikut berkompetisi. Dari eksekutif ke legislatif ini Pak ya, ke depannya rencana. Kenapa ini Pak? Kan sudah nyaman tadi katanya ikut pengajian. Betul. 1 minggu tuh hampir setiap hari, hampir 5 kali ya Pak ya. Akhirnya tergerak kembali hati Bapak untuk membangun Jambi ini, tapi dengan di ranah legislator. Ini sebenarnya tidak terlepas dari dorongan tokoh-tokoh. Ada dorongan ya? Ada dorongan. Banyak dorongan dari tokoh-tokoh masyarakat Jambi ya. Saya pikir tidak usah saya sebutkan satu persatu. Yang meminta agar apa yang mereka minta Pak? Supaya Pak Hasan tuh HBA supaya berkiprah lagi lah untuk ikut menyumbangkan pemikiran untuk membangun Jambi. Mungkin ini melalui di DPR pusat. Kenapa? Ya karena mungkin dianggap saya pengalaman pernah jadi gubernur, jadi bupati, jadi sekda, pernah dari bawah ya, dari camat. Dan insya Allah saya juga mereka mengatakan Hasan kan menguasai tentang Jambi. Jadi kalau misal duduk di pusat nanti bisa menyumbangkan pemikiran untuk membantu Gubernur Jambi. Waktu itu kita belum terpikir ada kasus-kasus seperti ini itu yang terjadi terhadap gubernur kepala daerah. Setidaknya menyumbang pemikiran lah gitu dan membantu kepala daerah. Ya setelah saya renung dan tidak oleh seluruh partai politik yang datang ke rumah tadi, saya terpikir juga akhirnya sampaikan tadi prosesnya istikharah ya, pemikiran dari tokoh-tokoh itu tadi, akhir saya memutuskan ya sudah, karena saya masih sehat gitu, sudah saya ikut lagi berkiprah. Kalau nanti ditakdirkan Allah dan rakyat mempercaya saya untuk duduk di DPR RI, setidak-tidaknya ini alam baru bagi saya untuk berkiprah di politik di DPR RI. Semangat itu masih ada ya Pak? Pasti. Kalau sudah ada semangat lagi sudah berarti tidak diterima tawaran ya, Pak ya. Betul. Jadi baik, kita masih sehat ya. Di segmen berikutnya Pak, kita akan kembali saat lagi lebih dekat bersama HBA saat lagi.